Selamat pagi, kembali kita bertemu di episod ke-6 dalam acara Arti Kebahagiaan. Saya akan lanjut tetap di buku yang sama, Success Through Character. Kiat kedua, tempatkan benih pada media yang subur. Di Sukabumi terdapat banyak barak lahan yang ditanami jagung, jamur merang. Untuk memperoleh hasil panen yang sukses, para petani mempersiapkan secara teliti media yang tepat agar jamur dapat tumbuh dengan baik. Suhu dan kelembapan ruang, sirkulasi udara yang tepat, kebersihan dan kondisi ruang yang cukup lapang, dan diberi rak-rak tempat jamur merang bertumbuh. Untuk menumbuhkan benih-benih karakter, maka media yang tepat ialah dengan menjaga sikap hati. Tanah hati yang baik memberikan hasil panen berlipat kali ganda. Berikanlah kesempatan dan peluang seluas-luasnya untuk menyediakan ruang yang cukup bagi pertumbuhan benih-benih karakter kita. Ingat, untuk menumbuhkan benih-benih karakter, maka media yang tepat ialah dengan menjaga sikap hati. Kiat ketiga, bersihkan benih dari semua penghambat. Dalam tradisi di Timur Tengah ada 3 jenis musuh utama tanaman yang menjadi penghambat dalam pertumbuhannya. Ilalang, yang menjadi benalu bagi tanaman karena ikut menyerap nutrisi dari dalam tanah. Belalang, kerana memakan habis tunas-tunas muda, bahkan ke akar tanaman sekalipun. Dan serangga-serangga kecil yang selalu merusak bunga dan bakal buah dari tanaman. Kehadiran para penghambat ini bagaikan tamu tak diundang. Benih yang tidak dirawat dan dijaga dengan baik akan gugur. Kita mengalami kegagalan dan kerugian. Hal-hal apa yang telah menghambat pertumbuhan karakter kita selama ini? Beberapa di antaranya ialah sikap enggan berubah, kesombongan, kecurigaan, emosional, kemunafikan, acuh, atau bahkan bersikap masa bodoh, suka menghakimi, menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Dan banyak lagi penghambat karakter yang lain yang harus disadari dan dicabut dari dalam diri kita. Kiat keempat, suburkan benih sesuai kebutuhan. Tanah yang subur akan memberikan hasil panen yang baik. Karena itu, setiap tanaman memerlukan air yang cukup, sinar matahari, dan pupuk untuk menyuburkan lahan. Demikian pula benih-benih karakter memerlukan siraman perhatian dan cahaya pencerahan dari sikap positive thinking. Bukankah setiap kegagalan dapat menjadi pupuk yang baik untuk mengembangkan proses pembelajaran dan pendewasaan? Kiat kelima, hargai setiap pertumbuhan sekecil apapun. Ada seekor siput memanjat pohon ceri yang tinggi. Jalannya sangat lambat dan terasa begitu sulit. Burung-burung berkicau dan mengolok-ngoloknya. Hai siput yang bodoh, mengapa memanjat pohon ceri yang belum berbuah? Dengan tenang si siput menjawab, ia akan berbuah matang saat aku sampai di puncaknya. Tak ada kesuksesan dalam semalam. Kesuksesan dirajut melalui kerja keras, ketekunan dan ketabahan. Ada tetesan peluh bahkan air mata yang turut mewarnainya. Harapkan dengan optimis dan hargai setiap pertumbuhan sekecil apapun. Kerana rasa optimis dan apresiasi adalah motivator terbaik untuk diri pribadi. Ingat, kerana rasa optimis dan apresiasi adalah motivator terbaik untuk diri pribadi. Kemudian rencanakan penanaman benih selanjutnya. Perencanaan yang baik sudah merupakan setengah keberhasilan. Sementara kegagalan dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Seorang petani jagung yang sukses selalu berhasil menjadi juara
pada kompetisi hasil pertanian di wilayahnya. Ketika ditanya tentang rahasia di balik keberhasilannya, ternyata si petani selalu membagikan benih unggul jagungnya kepada para tetangganya, sehingga mereka turut menanam benih yang baik tersebut. Ketika musim penyerbukan berlangsung, serangga membawa serbuk sari yang unggul dari ladang para tetangga ke ladang jagungnya. Hasilnya, panen jagung si petani tetap terjaga keunggulannya. Milikilah karakter yang baik, bagikanlah kepada orang lain, tabur dan tanamlah benih-benih yang unggul. Pelihara dan kembangkan benih-benih karakter yang berkualitas. Ia akan menghasilkan buah yang lebat pada waktunya dan terus-menerus berlipat ganda. Dan pada akhirnya akan membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, karakter bertumbuh melalui proses waktu dan ujian yang akan menghasilkan buah-buah unggul yang berguna sebagai modal utama kehidupan kita. Demikian pagi ini, sampai jumpa di episod ke-7. Selamat pagi. Salam.